Shalom, puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program yang boleh memberkati kita, yaitu mendengar suara Tuhan setiap pagi. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Yosua pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan firman Tuhan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dan tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Di ayat 20 saya bacakan di ayat yang 20b. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Haleluya, puji Tuhan. Tembok yang besar, tembok Yeriko diruntuhkan dengan cara yang luar biasa. Saya percaya hari ini sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini tema firman Tuhan ini saya beri judul, kita menang dengan cara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Saudara, tentunya tidak masuk akal bagaimana tembok yang sebesar itu bisa runtuh. Tetapi saya percaya saudara, ada cara yang Allah tuntun, ada cara yang Allah berikan kepada bangsa itu untuk mereka bisa meruntuhkan tembok itu dengan ajaib. Yaitu apa? Allah menuntun mereka dengan aturan-aturan yang sedemikian, yang begitu luar biasa. Tentunya ini adalah salah satu rahasia bagi kita. Kalau kita ingin menang dari setiap pergumulan, dapat menaklukkan setiap tantangan, dan kita menang dengan cara Tuhan, pastilah kita akan melihat mujizat dan keajaiban Tuhan. Sama halnya dengan bangsa Israel. Bagaimana tembok itu bisa runtuh hanya dengan cara yang tidak masuk akal yang dituntun oleh Tuhan. Tetapi saya percaya inilah rahasia yang paling penting yang kita harus pelajari. Bagaimana bangsa itu mau diatur dengan cara yang luar biasa. Dan saya percaya itu juga yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ikuti aturan yang Tuhan sudah buat. Walaupun itu mungkin gak masuk dalam akal pikiran kita, tapi waktu kita ikuti aturan itu, saudara kasih, saya percaya kita akan melihat mujizat dan keajaiban Tuhan. Tapi seringkali kita justru ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, atau mungkin masalah, kita pakai cara-cara dunia. Kita ikut aturan-aturan dunia. Untuk mendapat keuntungan harus dengan korupsi, harus dengan menipu, harus dengan cara-cara yang curang. Itulah cara dunia, saudara kasih. Tapi saya percaya pagi ini kita mau belajar bagaimana kita menang dengan ajaib dan mujizat, karena kita ikut apa yang Tuhan sudah atur dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara kasih Tuhan Yesus. Contoh saudara, kalau kita ingin membangun hubungan kita dengan Tuhan, kalau Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan setiap pagi. Setiap pagi kita mendengar suara Tuhan, kita membangun saat teduh. Kita nggak bolong-bolong saudara, tapi tiap hari, tiap pagi, saya percaya saudara, itu yang akan membuat kita melihat kemenangan. Karena apa? Karena kita ikuti aturan itu saudara. Sebaliknya, kalau kita bolong-bolong, kita nggak sungguh-sungguh, kita tidak lakukan aturan yang sudah ditentukan bagi kita, supaya setiap pagi kita mendengar suara Tuhan, kita nggak akan melihat kemenangan. Sehingga masalah yang besar, tantangan yang berat, tetap kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan, saudara kasih Tuhan Yesus. Contoh lagi apa saudara? Dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis kita. Mungkin hari-hari ini kita sulit mendapat keuntungan, sehingga kita harus bermain curang, kita harus menipu, kita harus mengadakan satu kebohongan-kebohongan. Saya mau katakan saudara, kita nggak akan pernah melihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan.
tapi kita justru akan membuat kita semakin saudara, semakin gagal dan kalah. Tapi saya percaya saudara kasih, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, aturan apa yang Tuhan sudah perintahkan, mari kita lakukan saudara. Dalam membangun hubungan dengan sesama atau dengan orang lain atau dengan mitra kerja dan sebagainya. Seringkali kita diperhadapkan dengan fitnah, diperhadapkan dengan yang namanya gosip saudara. Membangun relationship, kita senantiasa saudara diajar. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita membangun hubungan relationship dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu bisa saling mengampuni, saling mengasihi. Tapi kalau dunia ini saudara justru membuat kita membenci, dendam, iri hati, dan itulah cara dunia saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus menjadi poin yang kita harus perhatikan untuk kita bisa menang dari setiap pergumulan dengan cara ajaib dan mujizat bersama Tuhan. Saudara, di ayat 10 demikian firman Tuhan dalam kitab Yosua. Saya bacakan kembali firman Tuhan. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Nah, ketika mereka diperintahkan Yosua supaya mereka tidak bersorak, mereka jangan perdengarkan suara sepatah kata, jangan keluar dari mulut mereka sampai Yosua mengatakan bersorak. Nah, artinya apa? Saya percaya poin yang kedua ini, ketika Tuhan bilang melalui Yosua, jangan bersorak, jangan perdengarkan suaramu. Mengapa Yosua melarang saudara kasih Tuhan Yesus? Di sini kita boleh diajar untuk menguasai diri kita. Di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 30 dikatakan, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi seorang yang merebut kota. Luar biasa saudara. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan kadang-kala izinkan ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, masalah yang besar, kita harus menutup mulut kita. Kita jangan perdengarkan suara kita yang kadang-kala bisa membuat kita lemah, yang kadang-kala bisa membuat kita putus asa, yang kadang-kala bisa membuat kita tidak lagi sanggup melihat keajaiban Tuhan. Itu sebabnya kita diajar untuk mengendalikan diri kita, untuk menguasai diri kita. Jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan Yesus, tahun kemenangan ini, kalau kita mau mengekang lidah kita, kita mau menahan dan menguasai diri kita dengan mengendalikan dalam penguasaan diri kita, saya percaya kita akan melihat mujizat dan keajaiban Tuhan. Yang percaya katakan amin.